Dalam kitabnya As-Sahih, saya mendengar dari guru saya yang bernama Muhammad ibn Bashar dan juga Muhammad ibn Ja'far. Beliau keduanya ini mendengar dari gurunya, yaitu dari Muhammad ibn Bashar dan Muhammad ibn Muthanna. Keduanya mendengar dari Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far mendengar dari Syu'bah mendengar dari Qatadah langsung mendengar dari gurunya, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, alhamdulillah sering kita ceritakan biografi beliau, sahabat yang menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Beliau katakan khadimul Nabiyya asyra sinin. Saya pun sempat menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Dan ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik baru berusia 20 tahun. Berarti waktu dia Rasul masuk ke Madinah, beliau baru berusia 10 tahun. Selama di Madinah beliau menjadi pembantu Rasul. Nabi meninggal, dia usianya 20 tahun. Dan karena beliau sangat luar biasa perhatian dan cinta serta berkhidmat kepada Nabi begitu luar biasa, akhirnya sebelum Nabi meninggal, Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Itu doanya Rasul untuk Anas bin Malik. Kata Rasul, Allahumma akfir malah, ya Allah banyakin hartanya, wa waladah, dan banyakin anaknya, wa tawwil umrah, panjangin umurnya, wa bariklah, dan berikan keberkahan pada semuanya. Dan akhirnya betul setelah meninggal Rasulullah SAW, Anas bin Malik tiba-tiba mulai mendapatkan rezeki sedikit, dan akhirnya beliau tidak meninggal dunia kecuali menjadi orang terkaya di zaman itu. Beliau meninggal di kota Kufah. Di zaman itu tahun 93 Hijriah, tidak ada orang yang lebih kaya daripada Anas bin Malik berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah doakan selain hartanya banyak, wawaladah, banyakin anak. Dan Imam Zahabi di dalam kitabnya Syiar Al-Nubala menyebutkan riwayat tersedikit 84 anak beliau. Luar biasa. Jangan tanya dia berapa, pokoknya 84 anak. Riwayat mengatakan 114. Ini Al-Zahabi menyebutkan berkat doa Rasulullah SAW. Doanya wa tawil umrah, panjangkan umurnya. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah umurnya 10. Tahun 93 berarti umurnya 103 tahun. Mungkin umur 103 ada yang meninggal lebih dari 105, 110. Tapi beda. Wabariklah, dia menjadi orang terkaya, anaknya terbanyak, umurnya panjang, dan badannya masih tegak dalam 103 tahun. Badannya kalau duduk tegak, kalau berjalan tegak, karena doanya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mendoakan Nabi Malik? Karena Rasulullah melihat dia berusaha membantu Rasulullah SAW. Maka kata ulama, siapapun yang membantu Rasul walaupun Nabi tidak ada, maka dapat percikan doa dari Nabi. Bagaimana cara membantu Rasul? Rasulnya tidak ada, tapi syariatnya tetap ada. Siapa yang membantu syariat Rasul, menjaga, menjalankan, menyebarkan, dapat percikan doa dari Rasulullah SAW. Makanya ada ayat, intan suruh yansurkum. Jika kamu membantu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Bagaimana menolong Allah? Bagaimana menolong Rasul? Pelajari, amalkan, sebarkan syariat Rasul. Insya Allah apa yang kita lakukan ini salah satu cara kita menolong Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Anas bin Malik? Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ini hadis menganjurkan dan memotivasi kepada kita untuk mencintai Nabi. Karena memang ini hadis bulan ini kita baca karena saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang kebanyakan pendapat ulama Rasulullah lahir di bulan ini. Ada yang terbanyak pendapat karena ada pendapat yang berbeda, tapi terbanyak pendapat seperti dikeluarkan oleh Imam Nawawi mengatakan terbanyak pendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal itu sekali lagi saya katakan terbanyak pendapat. Nanti kalau ada yang berpendapat lain, ada
yang sepakat hari Senin karena hadisnya itu dari riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumihi yaumul Itsnin. Ya Rasul, kenapa Anda kok puasa tiap hari Senin? Satu jawaban dalam Sahih Muslim, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Berarti kelahiran di Senin sepakat. Tanggalnya kebanyakan ulama tanggal 12 Rabiul Awal, dan kita masuk di tanggal 13 Rabiul Awal atau 14 Rabiul Awal. Berarti masih bulan-bulan di mana sedang rame-ramenya berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan mendapatkan keimanan hatta akuna, sampai aku menjadi ahabba ilaih, dia lebih cintai daripada wali, kedua orang tuanya, wa waladih, dan anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kata Rasul, kalian tidak akan mendapatkan iman kecuali kalian mencintai aku, Rasulullah SAW, melebihi cinta kalian terhadap anak, bapak, ibu, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya hadis yang singkat ini begitu banyak mengandung hikmah dan pelajaran. Di antaranya yang bisa kita ambil di kesempatan siang hari ini, yang pertama, kata-kata tidak beriman bukan berarti kafir. Karena banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengucapkan seperti itu. Maksudnya apa? La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi jangan diterjemahkan tidak beriman seseorang sampai mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak, dan seluruh manusia, artinya kafir, bukan. Kalimat la yu'minu artinya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi kalau kita mau iman kita sempurna, harus Nabi kita cintai melebihi cinta kita kepada wali, kepada orang tua kandung. Disebut wali karena di dalam bahasa Arab orang tua itu bisa disebut wali, bisa disebut abun, itu bapak. Tapi kalau ab atau itu orang tua, tapi bisa kandung, bisa bukan kandung. Ketika saya ketemu dengan orang tua, dia bukan bapak saya, dia bukan ibu saya, tidak apa-apa saya bilang ayah, umi, ibu. Kita kalau ketemu di Timur Tengah, ketemu orang tua, kita suka manggil umi, padahal itu bukan ibu saya, tapi adalah orang tua. Orang tua kandung bisa disebut umi, orang tua angkat umi juga, tetangga yang sudah tua, orang tua kita panggil abi. Bahkan kalau tradisi pesantren di Timur Tengah, gurunya suka dipanggil abu ya, bapak saya abu ya. Abu ya itu orang tua saya, tapi maksudnya bukan bapak kandung. Yang kandung itu dalam bahasa Arab wali. Makanya di hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada wali, kepada orang tua kandung kalian. Makanya saat kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, bukan wali abawayya. Kalau abawayya itu bisa bapak angkat, bisa bapak kandung, bisa bapak ibu kandung asli, bisa orang lain. Paman juga bisa disebut abi, paman bisa disebut abi. Jadi Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua orang tua kandung saya, itu wali. Jadi kata Rasul, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna sampai mencintai Nabi melebihi cinta kita terhadap orang tua kita kandung. Itu luar biasa, anak kandung kita dan seluruh manusia. Ustaz, saya sudah sholatnya nggak pernah ketinggalan, ba'diyah, wudiyah nggak pernah lewat, tahajud nggak pernah ditinggalkan, sedekah dan seterusnya. Apakah belum beriman semua? Belum. Sebelum mencintai Nabi melebihi cintamu kepada orang tua kandungmu, anak, dan seluruh manusia. Bagaimana tidak? Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Mertuanya Rasul, mantunya Ali bin Abi Thalib. Umar itu mantunya Ali. Ali itu mantunya Rasul SAW. Karena Sayyidina Ali dengan Fatimah punya anak 4.
laki Hasan Husain, perempuan Zainab dan Ummu Kulthum. Anak yang paling kecil Ali bin Abi Thalib namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini nanti nikah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasul. Rasul adalah kakeknya Ummu Kulthum. Punya itu urusannya mutar ya. Nah itu boleh dan itu memang jadi Umar bin Khattab itu waktu melamar Ummu Kulthum kata Ali, ya Umar bin Khattab, Umar Khattab masih kecil. Nah Ummu Kulthum orang Ali bisa mencari Umar lebih tua. Umar masih kecil. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, aku tertarik untuk nikah dengan Ummu Kulthum bukan karena cantik, memang dia cantik, tapi aku tertarik karena dia cucunya Rasulullah SAW. Saya ingin masih tetap ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Umar bin Khattab dan akhirnya menikah. Intinya Umar bin Khattab siapa tidak kenal, mertua, mantu, mertuanya Rasulullah, mantunya, cucunya Rasulullah SAW. Dan beliau sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Bagaimana tidak, kata Rasulullah, lau salaka Umar fajjan la salaka syauqan fajjan min ghairi fajji Umar. Seandainya Umar lagi jalan di satu jalan, setan nggak jadi lewat di jalan itu, nggak mau papasan sama Umar, segetak. Nah kalau kita kan lain, ketemu setan dia kita bukan kabur setan, kita kabur, ini setan kabur dari Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Ini Umar sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Umar pernah datang ke Rasulullah, dia bilang apa? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa nafsi. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya cintai, melebihi cinta saya kepada orang tua saya, kepada anak saya dan seluruh manusia, kecuali diri saya sendiri. Ya Rasul, kalimat kecuali diri saya sendiri. Apa kata Nabi? La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsi. Engkau belum menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Tidak ada seseorang yang menjadi imannya iman sempurna sampai aku dicintai melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, demi Allah, sejak saat ini engkau lebih aku cintai melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Apa kata Rasul? Allah ya Umar, Allah ya Umar, Allah ya Umar. Sekarang baru imanku sempurna. Setelah Umar bin Khattab, kalau sama Nabi cintanya segitu aja, belum jadi orang beriman. Bagaimana dengan kita? Karena ada di antara kita, saya sama Nabi biasa-biasa aja, yang penting taat, yang penting soleh, yang penting sholat. Nah cukup, nggak boleh biasa-biasa saja sama Nabi, harus luar biasa. Cinta selain kepada Rasul harus sedang-sedangannya, nggak boleh cinta full. Kata Nabi, ahbib habibaka hubbama asa ayakuna baghidaka yawma abghid bughdaka habibaka bughdama asa ayakuna habibaka yawma. Cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja. Boleh jadi orang yang kau cintai itu akan jadi kekasihmu. Dan bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja, karena boleh jadi dia menjadi kekasihmu sekali waktu. Tapi kalau sama Nabi tidak boleh sedang-sedang kita, harus full kita sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi ini mencintai kita melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta seorang anak kepada orang tua kepada anak dan seluruh manusia. Tidak ada orang yang melebihi cintanya kepada kita melebihi cintanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, insya Allah dengan kajian singkat ini Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ada 4 amalan yang bisa menumbuh suburkan cinta kepada Nabi. Perlu dicatat, cinta itu rezeki. Cinta itu rezeki. Cinta tidak bisa dipaksakan. Seperti kita dengan orang-orang di sekitar kita, kan bisa kita dipaksa untuk cinta sama bulan kalau memang kita tidak cinta. Cinta itu sebuah rezeki yang Allah kasih. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari riwayat Aisyah. Kalau kita baca hadis Bukhari-nya, qala hadatsana Ubayd bin Aslam, qala hadatsana Abu Usama, qala hadatsana Hisham bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha.
Kata Imam Bukhari, saya mendengar dari guru saya Ubaid bin Aslam, dia mendengar dari gurunya Abu Sama mendengar dari gurunya yang bernama Hisham bin Urwah, Hisham mendengar dari guru yang namanya ayahnya sendiri Urwah mendengar dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Maghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Aisyah bilang, istri Nabi kan 11, meninggal 2 sebelum Rasulullah meninggal. Saat Nabi meninggal ada 9 yang masih ada. Aisyah yang masih ada. Kata Aisyah, wallahi nggak pernah aku cemburu kepada istri-istri Nabi yang ada kecuali kecemburuan saya melebihi kepada Khadijah. Walaupun rikha, padahal saya nggak pernah ketemu sama Khadijah. Waktu beliau nikah sama Nabi, Khadijah sudah meninggal. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat. Tapi saya cemburu banget sama Khadijah. Kenapa? Lihat prosesi lihat. Karena Nabi sering nyeritain tentang Khadijah. Hatta laukan ada Nabi SAW syatan, kata Aisyah, Nabi kalau motong kambing dagingnya bisa arsilu ila asdiqai Khadijah. Sahabat, ini tolong kasih temannya Khadijah, ini kasih kerabatnya Khadijah. Akhirnya Aisyah bilang Khadijah cemburu, maksudnya kan Khadijah lagi. Akhirnya lihat ini Aisyah cemburunya agak kencang juga. Khadijah lagi. Apa kata Rasul dan keadaan tersenyum? Wallahi ya Aisyah, lafaz ruzitu hubbah. Saya sudah dikasih rezeki oleh Allah untuk mencintai dia. Lafaz ruzitu hubbah, aku dikasih rezeki berupa cinta kepada dia. Berarti cinta itu rezeki. Makanya kalau kita bisa cinta sama Nabi, berarti kita dapat rezeki yang luar biasa. Cinta sama Nabi nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa kita orang kamu muslim harus cinta, kalau enggak, kalau tidak cinta berat. Makanya ada rezeki yang sangat luar biasa. Apa itu? Hubbun Nabi, mahabbah di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebuah nikmat, sebuah rezeki yang datangnya dari Rasul, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara mendatangkan rezeki tersebut? Ini saya sudah berpanjang lebar, saya bacakan secara singkat saja. Ada 4 amalan. Yang pertama, tarkul ma'asi. Usahalah untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang banyak maksiat itu akan hilang rezekinya cinta sama Nabi, akan luntur kecintaan kepada Rasul kalau suka maksiat. Maka berusaha untuk tidak terjatuh pada maksiat. Ketika terjatuh, segera beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Amalan yang kedua, bikathratis sholati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak harus sholawat sama Nabi Muhammad. Karena orang yang sering bersholawat akan tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sama seperti saya ketika sering mendengar pembahasan itu lagi orang banyak membicarakan tentang itu, nanti akan ada di dalam hati. Jadi man ahabba syai'an akthar min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu yang banyak berbicara tentang itu, banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan unik tuh kalau cerita tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah bilang aqimus sholat, dirikan sholat. Ketika perintah zakat, atuz zakat, tunaikan zakat. Ketika perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kalau haji, ya ayyuhan nas innallaha qad farada 'alaikumul hajj, orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kamu untuk pergi haji. Semua perintah-perintah. Tapi kalau perintah sholawat lain, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun. Yusallun itu kalau dalam grammar bahasa Arab fi'il mudhari. Kalau bahasa grammar bahasa Inggris itu continuous tense, artinya terus menerus. Allah dan malaikat terus menerus tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada perintah yang diawali dengan pemberitaan. Aku, kata Allah, dan malaikatku bersolawat. Ayo kalian bersolawat. Itu menunjukkan kalau kamu tidak bersolawat keterlaluan. Aku dan malaikat saja bersolawat. Kalau kau nggak bersolawat, Rasul nggak rugi karena solawatku dan solawat malaikat itu untuk Nabi Muhammad. Solawat ini kembali untukku, bukan untuk Nabi Muhammad. Tidak ada perintah yang diawali dengan Nabi bahwa Allah menunjukkan dia melakukan itu.
Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat, Allahnya bersolawat, malaikatnya bersolawat. Luar biasa, banyakkan solawat. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, di bulan kapan saja, banyaklah bersolawat untuk mendatangkan rezeki cinta. Yang ketiga yaitu bikasrati qiraati siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ini resep-resep ini, kiat-kiat ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau adalah murid Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 720 Hijriah. Dikatakan banyaklah membaca sejarah tentang Rasulullah. Karena orang Arab bilang man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa yang kenal akan tumbuh cinta, siapa yang cinta akan mudah mengikutinya. Tak kenal maka tak saya kenal Rasulullah, belajar tentang Rasul, sejarah Rasul, itu membuka cinta. Yang terakhir sebagai penutup, musahabatu muhibbi sallallahu alaihi wasallam. Musahabatu memperbanyak bergaul dengan siapa? Muhibbi, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari sahabat-sahabat, cari teman-teman orang yang mencintai Rasulullah. Nanti kita akan tertular jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalili, kata Imam Abu Dawud di dalam hadis sahih Abu Dawud, Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya dibentuk oleh sahabatnya. Siapa sahabat kita, itulah yang akan membentuk agama kita. Bahkan kata para ulama, persahabatan itu menular lebih cepat daripada menular penyakit yang paling menular. Ketika kita bersahabat dengan orang yang cinta dengan Rasul, pasti lama-lama akan menjadi pencinta Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah jadikan kita semuanya orang yang mencintai Rasulullah. Dan semoga orang yang ada di sekitar kita, baik di kantor kita, di lingkungan rumah tinggal kita, InsyaAllah mereka semua mencinta Rasulullah, sehingga kita akan menjadi pencinta Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.